Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk malam ini adalah mengenai dia yang ia cari sebenar-benarnya dari kamu, ya. Aku menggunakan original. Asal kalian tahu, teman-teman, ini adalah kartu tarot original pertamaku yang aku beli, tetapi jujur aja bahannya itu tebel banget. Dan waktu itu sedikit cerita ini harganya 300 ribuan teman-teman, zaman dulu. Ya Allah, saya nggak tahu kenapa begitu mahal ya. Ini katanya original tarot deck, padahal aku masih belum tahu ternyata begini tuh banyak banget. Oke, kita mulai. Semoga energinya tidak hilang karena ini kartu tarot pertamaku. Aku tadi buka-buka lemari dan nostalgia dikit kita pakai malam ini ya. Semoga bisa resonate. Apa yang ia cari sebenarnya dari dirimu? Kita akan ambil satu kartu. Ide gagasan, ya. Kalau saya bilang apa yang ia cari dari diri kamu adalah spirit kamu. Nah, kenapa dia bilang aku butuh spirit kamu? Karena dia ngelihat kamu adalah orang yang punya banyak ide. Kalau orang yang punya banyak ide, otomatis orangnya itu mau adanya kemajuan, ya. Kalau orang ada maunya kemajuan berarti orangnya modern. Orangnya modern, orangnya pintar, akademis, mungkin pendidikan, ya. Dan di sini ada kartu Ace of Swords. Dia sama kamu itu ibaratnya mencari sebuah apa ya? Kalau misalnya dia lagi mentok atau gimana, dia tanya ke kamu dan ada gagasan apa gitu. Dia suka kamu sih. Ini karena mungkin dia punya selera orang yang akademis, ya. Biasanya ini kan energinya tuh banyak banget dipengaruhi dengan energi angin. Cepat bertindak, cepat punya ide, kreatif, ya, penuh dengan gagasan. Kemudian kita lihat lagi di sini. Dia tuh terpesona sama kamu, teman-teman, ya. Ada kartu The Magician, artinya kamu itu sungguh mempesona. Dari appearance kamu, dari penampilan kamu secara physically, dari cara kamu bicara, semuanya itu sangat membuat dia tergila-gila. Kalau aku bilang tergila-gilanya itu seberapa sepengen-pengennya, ya. 80% tergila-gila, aku bilang. Kemudian yang aku bisa lihat di sini, menurut dia kamu tuh memang adalah orang yang sudah sempurna di matanya. Kenapa? Karena di sini, ya, untuk mengambil hati seseorang tidak mudah loh. Kita tuh minimal harus punya modal, kita minimal harus punya tampang, harus punya keberanian, harus punya ide, harus bagaimana kita ini jadi orang yang menyenangkan. Dan itu ada di Magician, yaitu kamu. Apakah ini termasuk sisi manipulatif? Ada. Kamu manipulatif ada sebetulnya, cuman mungkin tidak diakui, ya. Kemudian ada kartu Knight of Cups. Knight of Cups itu artinya apa? Yang dia cari sebenar-benar dari kamu adalah kasih sayang. Dia itu butuh perhatian walaupun sekecil apapun, teman-teman. Yang aku bisa cek di sini, ya, dia tuh butuh perhatian kamu. Dikarenakan memang apa? Memang kondisinya, yang aku bilang kondisinya dia sendiri itu menginginkan orang yang memperhatikan dia itu dari dalam, ya. Orang yang melihat dia itu dari hati aja, gitu loh, dari hati, bukan dari apa yang dilihat, tapi lihat dari perasaan. Kita lihat lagi apa yang dia cari sebenar-benarnya dari kamu. Dia cari adalah apa? Dia tahu kamu tuh kalau misalnya benar, kamu akan perjuangkan. Kamu akan berani pasang badan buat orang itu jika menurut kamu dia benar. Dia suka dengan prinsip kamu. Jadi kamu tuh orang yang berbeda, kamu tuh orang yang rupawan ibaratnya secara pemikiran, ya.
Dan ada kartu The Tower, kamu itu orangnya berani mengambil resiko. Banyak banget resiko yang sudah kamu ambil di hidup ini teman-teman. Ya, makanya kamu tuh sekali jatuh, banyak belajarnya, gampang berdiri lagi. Kamu bertahan di kala kamu jatuh. Itu yang dia lihat dari kamu. Untuk mendapatkan orang seperti kamu itu mungkin tidaklah mudah. Karena kalau orang yang pernah jatuh dari kondisi ekonomi, dari kondisi keluarga atau apapun itu, pasti akan lebih banyak empatinya. Oke. Yang dia cari, kita lihat lagi ya, yang dia cari sebenar-benarnya dari kamu. Yang dia cari sebenar-benarnya dari dirimu. Page of Wands. Yang dia cari dari kamu adalah sebuah sebuah solusi sih lebih tepatnya. Dengan banyaknya kalian berkabar, dengan banyaknya kalian tukar informasi, kalian tuh bisa kayak maju bersama. Kartu Page of Wands itu tuh menunjukkan bahwa kamu tuh adalah orang yang nyaman, kamu tuh adalah orang yang dipercaya. Ya, yang dia cari sebenarnya dari kamu adalah sebuah kebenaran bahwa nih loh, kamu di depan mataku nih udah paling benar. Gitu. Yang kedua, yang dia cari sebenarnya dari kamu adalah sebetulnya apa? We fight together. Kita berjuang bersama. Kita punya banyak persamaan loh. Kamu sama aku nih punya banyak persamaan yang mungkin tidak kau sadari. Hidup kita tuh penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergerakan yang masif. Aku butuh teman. Setidaknya minimal kalau aku kecewa, aku punya tempat untuk berbagi. Kamu adalah orang yang menguatkan dia di kala dia jatuh. Kamu terus memberikan support, itu yang dia butuhkan. Perhatian kecil inilah yang dia butuhkan. Kamu orangnya sangat care, teman-teman. Kamu selalu memberi energi optimis. Kamu bilang, kalau dia selalu ngomong, rencana itu nggak akan berhasil. Enggak, siapa bilang, itu pasti berhasil. Aku jamin akan berhasil, karena aku punya feeling seperti itu. Entah di belakang itu rodanya adalah kamu, aku nggak tahu. Tapi kamu kayak bisa menjanjikan gitu loh. Kamu membuat dia tidak mudah ke lain hati. Yang dia cari sama kamu adalah dia melihat kamu juga adalah orang yang setia. Walaupun banyak sekali mungkin pesaing-pesaingnya dia, ya, yang lebih baik daripada dia. Menurut dia ya, yang lebih baik daripada dia. Tetapi apa? Tetapi di sini dia cuman melihat kamu. Kamu orangnya rupanya tidak mudah untuk jatuh cinta sebelum kamu kenal lebih lanjut. Ketika kau suka dengan seseorang, maka kau lakukan apa? Observasi dulu. Ya. Mungkin dia tahu cerita kamu. Kamu mungkin mendukung seseorang, ya, pernah mendukung seseorang, pernah sayang banget tetapi dihianati. Dan di sini kamu berdiri lagi. Dia banyak melihat perjuangan itu. Jadi aku bilang ini sukanya tuh bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Ya, sukanya orang ini adalah karena look inside your heart and your life. Ada yang menarik, ada yang berbeda. Satu orang dengan yang lainnya tuh nggak pernah sama. Walaupun kamu cari semirip mungkin, walaupun ada orang, aku pengen mirip kamu, aku pengen sifatnya seperti kamu, nggak akan ada yang sama. Gimana pun selalu mencari yang original, teman-teman. Kamu tuh sempat sempat takut untuk membuka hati karena kamu sering banget dikhianati. Ini kita baca energi kamu. Terjerat karmic relationship. Mungkin orang ini adalah tadinya orang yang kau hindari, tapi ternyata orang ini adalah karmic relationship kamu. Ketika kamu bertemu sama dia, yang biasanya kamu gak suka sama orang, kamu ke-trigger untuk memiliki. Kemudian ketika kamu mencintai, maka semakin sulit kalian bersama. Dia adalah teman yang baik untuk bicara sampai dengan saat ini. Kamu suka ngobrol sama dia melalui chatting, dia juga chatting sama kamu itu
Em, apa ya? Mungkin melalui message. Saya lihatnya dia yang mengejar kamu loh. Kalau mungkin dia yang menawarkan karmic relationship sama kamu tuh mungkin juga. Kenapa? Karena ya mungkin dia suka sama kamu, dia kasih kamu hubungan yang nggak pasti, atau mungkin kamu dijadikan pembina atau pelakor, hubungan orang ketiga tanpa kau ketahui. Bisa jadi. Karena ada keluar kartu karmik ya, aku bingung. Ada kartu bot ya, receive what you need. Dia merasa mendapatkan kamu itu adalah memang apa yang memang dia mau. Memang yang dia mau. Karena dia kayak ngerasa gini, oh akhirnya aku menunggu nih. Penantianku sekian lama, itu akhirnya datang. Ya, yang setiap hari dia tadinya kayak nggak mungkin ya, bilangnya nggak mungkin, bilangnya impossible, tapi ternyata possible. Kamu tuh akhirnya datang juga. Itu yang buat takjub teman-teman. Banyak banget kok sebetulnya sisi positif yang bisa kita bawa di sini. Kita buka dari oracle-nya ya. Kehadiran dia untuk kamu itu adalah sebagai pesan penyeimbang. Jadi gini, entah benar atau tidak, tetapi kamu tuh lebih tenang karena kamu merasa ada yang sayang sama kamu. Cari duitnya juga mungkin enak ya, kerjanya juga enak, nggak begitu banyak mikir walaupun kadang-kadang kamu curiga sama dia gitu. Tapi arti dia untuk kamu adalah sebagai penyeimbang sehari-hari. Dia buat kamu itu jadi kayak berarti teman-teman. Ya, beda rasanya lah dengan yang kemarin-kemarin. Dia adalah orang yang bisa mengontrol emosi kamu. Dikala kamu marah sama dia, ada pintu selalu untuk memaafkan. Dan ada kalanya kau terlalu lembek juga. Nggak bisa. Dia pun juga gitu ke kamu. Jadi aku bilang kan ada energi karmik, susah untuk melepaskan. Ketika mau pisah, kita pisah ya pisah. Oke, kita pisah. Nggak taunya nggak ada yang pergi. Besoknya datang lagi, sayang, maafin aku ya. Five of Abundance. Saya ngelihatnya di sini. Kalian tahu bahwa kalian tuh sama-sama saling mengulurkan tangan, saling membantu. Kalau aku punya, aku bantu kamu. Ketika kamu tidak punya, aku bantu kamu. Aku tidak mau kamu tersesat atau cuma berhenti sampai di sini. Ada sisi pengorbanan itu di antara kalian berdua. Banyak sekali yang sudah kau pelajari sih. Ini banyak banget reviewnya. Kalian itu bersama bukan hahihi. Berantem, baikan lagi, belajar. Berantem, baikan lagi, belajar. Apa yang harus diperbaiki? Makanya hubungannya sekarang ini susah lepas alias solid. Walaupun aku ngomong itu karmic relationship, Kak. Ya, cinta segitiga nggak boleh misalnya. Tapi ada sisi ini yang buat susah kamu. Tapi gimana pun juga itu tidak benar ya. Kalau jika ini memang karmik, maka harus dilepaskan. Ini aku bilang dari sekarang. Jangan terlena. Karmik itu sama rasanya dengan kita jatuh cinta. Lebih dalam malah. Tapi jika memang kau tahu dia sudah selesai ya, sudah sendiri-sendiri, maka hubungan ini bisa dibilang adalah hubungan soulmate. Mungkin ada unfinished business antara kamu sama dia. Itu harus ketemu. Kalau gak ketemu akan selalu tarik-tarikan energi. Ada kartu Two of Emotion, pada dasarnya adalah kemanapun kalian pergi di situ ada cinta. Emosinya kalian itu sama sejajar. Bisa aja dia ini twin flame kamu, soulmate kamu, karmic relationship kamu. Dimana hubungan ini itu bertumbuh sangat dekat di antara dua orang yang lagi jatuh cinta. Hubungan sekarang bertumbuh menjadi lebih kuat karena banyak sekali pelajaran-pelajaran, review ya, kita ini dulu gimana, sekarang gimana, kayak gitu. Dan di sini ada Guardian of Abundance. Perlu kau ketahui nggak sih, walaupun mungkin kebutuhanmu banyak, tapi di sini ada yang berefek walaupun sedikit. Uang kamu agak ada rezekinya. Walaupun keluarnya banyak, tapi ada aja rezekinya.
Karena ini ada energi cinta yang diberikan. Jadi kamu tuh kayak udah santai aja gitu. Masih ada harapan dimana kita bisa ketemu, dimana kita bisa bercanda. Kamu tuh sama dia tuh ibaratnya kayak harapan yang tidak pernah putus sih. Itu bagus ya, menyemangati antara kamu dan dia. Dan kalau aku juga bilang di sini, energinya tuh seperti energi yang orang tuh pengen kayak gini, pengen bersama ya, tetapi masih banyak PR-nya. Kamu sama dia termasuk orang yang banyak PR-nya. Ego kamu sama ego dia harus di blending. Kalau enggak, jadi kayak air dan minyak, nggak bisa ngeblend. Cinta sih, tapi berantem melulu. Poinnya nggak ketemu. Itu yang mesti diperhatikan dari hubungan ini. Ya. Dan kita lihat 3 kartu terakhir. Ada kartu Ace of Wands, Ace of Pentacles, Six of Cups. Energinya lekat. Walaupun perjalanannya ini lambat, tapi kemungkinan ada kepastian kalian bisa bersatu. Ada kemungkinan dan kepastian kalian bersatu walaupun energinya ini lambat. Kenapa? Di sini dia kayak ke kamu tuh kayak ada ngerasa balas budi, kayak ngerasa kamu nih baik banget. Jadinya dia nih memiliki rencana sama kamu. Kalau kamu di sini yang nggak percaya, nggak apa-apa. Karena ini energinya bukan untuk semua orang, teman-teman. Ya, tentunya ini hanya untuk orang yang sudah pasti jalannya gitu, single ya kan, orang yang tidak terjerat karmik. Kalau misalnya karmik, ya kalian mungkin hanya bisa berteman-teman saja. Jadi ya, jadi teman hidup, jadi teman yang bisa mengimbangi kamu dan lain-lain. Ini yang paling baik sih teman-teman ya. Kemudian kita akan melihat pesannya. Kalian itu selalu punya masalah mengenai dikit-dikit putus, dikit-dikit pisah, dikit-dikit silent treatment. Saran aku di stop polanya seperti itu. Kamu bilang sama dia, kalau misal lagi bete sama aku dan aku bete sama kamu, jangan sering ngomong putus, jangan sering ngomong berpisah. Yang kedua di sini, aku melihatnya entah dia yang menghadirkan orang kedua, atau ini ada potensi menghadirkan orang kedua, atau kamu yang jadi orang ketiganya. Nggak tahu deh, pokoknya begitu. Ada palm tree. Kamu sama dia di sisi lain itu adalah seimbang. Jadi sebetulnya energinya ini adalah bisa dikatakan energi karmik, karena ini keluar lagi ya, ada di other woman, ada karmic relationship. Memberatkan, ini bisa jadi energi karmik walaupun tidak semua. Dan di sini ada stability dan security. Ketika kamu sama dia, banyak pelajaran yang bisa kamu ambil, teman-teman. Kenapa? Karena dia memberikan kamu kestabilan. Dia tuh yang mendorong kamu untuk dewasa loh. Dia pun walaupun sudah dewasa, dia juga belajar dari kamu. Belajar lebih santai, lebih rileks, lebih enak kalau diajak ngobrol, nggak nyinyir gitu. Dan sekarang waktunya kita keluarkan anak-anakan saya. Siapakah dia yang kita bacakan? Z, B, X, Y, U, Y, T, Y, V, Q, P. Dah ya, F, A, D, O, dan R. Ini sering banget sih keluarnya huruf R, huruf A, D, F, B, ya, Q, sering banget. Mungkin adakah pacar kalian namanya Queen? Kalau ada, komen di bawah. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Aku harap pembacaan ini bisa lebih fun di 2024. Kalian dapat insight baik dari channel cinta aku. Kalau yang nggak suka cinta, kalian boleh cek kok channel yang campuran di Jiwa Oracle ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Selamat malam. See you. I love you. Bye bye.